nomenklatur juga macam-macam. Kita udah nangkap ini Pak sebenarnya. Nah yang perlu kita sebenarnya ini tolong Pak, kami dikasih berkasnya. Ya, diserahkan ke kami nanti berkasnya. Nah berkas ini akan dikaji oleh tenaga ahli di Komisi 2 dan akan kami serahkan kepada Kementerian dan Kepala BKN. Ya. Kita sama-sama berjuang Pak. Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Saya meskipun bukan dari Komisi 2 tapi diperkenankan untuk mendampingi teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor, khususnya tenaga kesehatan bidan yang mengadukan nasibnya. Alhamdulillah Bapak, kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum. Ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi, mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kira itu adalah sepakat dengan anggota Komisi 2 menjadi pegangan yuridis kita dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2, penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum, khususnya yang menyangkut tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang ASN. Dengan mengingat Undang-Undang ASN, khususnya tadi disampaikan oleh pimpinan pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Jadi beberapa bulan lagi saja. Dan kebetulan kami juga pernah mendampingi, waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua, tentu saja khususnya Komisi 2. Kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan untuk bukan P3K, bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, asal pijakan kita adalah terutama konstitusi. Ada beberapa turunan dari undang-undang, saya kira kita sama-sama memahami undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7, ini juga mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman yang hadir di sini, bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu peraturan presiden, dan seterusnya. Di dalam penjelasan pasal 7 tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga dengan demikian penting kiranya mohon dukungan, karena saya sangat yakin, saya sangat percaya dan saya sangat menghargai Bapak Ibu di Komisi 2 lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi 2 terkait peraturan perundang-undangan menyangkut aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri, ada beberapa surat edaran. Apakah bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis apakah peraturan termasuk perda tingkat 1, perda tingkat 2, pergub, perbub, dan perwalkot itu apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk peraturan dirjen, surat edaran dirjen, peraturan menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Saya ingin mengambil contoh, izin pimpinan dan mohon dukungannya. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijazahnya. Pada tahun 2022 keluar surat edaran
dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Dibolehkan. Pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di Komisi 2, yang penting dilihat mereka bekerja di mana, bukan ijazahnya. Tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak boleh, tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN dengan mengupload ijazah D4 pendidik, itu tidak ada masalah. Kemudian karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, mestinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus. Ini teman-teman yang profesi lain, ini udah lulus ujian aja nggak dikeluarin SK-nya. Nah, kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijazah D4 pendidik. Kok saya jadi onengnya kumat, pimpinan? Ya. Aturan ini kok bisa berubah-ubah? Ya, seolah-olah tidak menyangkut, mohon maaf, profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja, tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi 2 sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini. Nah, pimpinan dan juga anggota dan hadirin yang saya hormati, singkat kata, betul seperti pimpinan tadi katakan, kita membuat database. Nanti kita mungkin bisa sharing bagaimana database itu diberikan ke Komisi 2, begitu, lengkap dengan masa kerjanya, lengkap dengan gajinya. Jadi teman-teman Komisi 2 yang sudah luar biasa ini, mereka tidak mungkinlah menelusuri data BKN, meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan. Izin pimpinan, ini ada sekitar 690 orang. Kemarin terakhir dikatakan, yang penting mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Ini ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun. Dan mereka ujian, dan mereka lulus tes di 2023. Oleh karena itu, dalam forum ini, dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang aparatur sipil negara, saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan oleh karena itu batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan terindikasi kuat. Menurut kami ini ada maladministrasi. Sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, pimpinan dan anggota. Apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi. Jangan karena mereka sedang berkuasa terindikasi cacat administrasi, termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah. Saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi, terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan, padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum, dalam pandangan konstitusional kami, maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal, dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara, para pelayan publik, apalagi sampai masuk skema outsourcing, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira Pak, karena tidak semua pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Oleh karena itu, di dalam forum ini, izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 tentang, setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya. Mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat. Keluarkan
Kepmenpan RB nomor 158 2023 dan Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Ya, izin Pak, dari mana Pak? Saya perkenalkan, kami perwakilan dari Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia yang di dalamnya tergabung tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah penjaga, terdiri dari tata usaha sekolah, operator sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, penjaga satpam dan lain-lain, Pak. Artinya di sini masih di bidang pendidikan. Kalau di Dirjen Pendidikan itu bagian guru dan tenaga kependidikan. Bapak pimpinan beserta anggota dewan yang kami hormati. Sebentar Pak. Bapak dari mana? Forum Guru Prioritas Pertama Negeri? Bukan Pak. Dari mana Pak? SNWI, Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia. Oh, nomor 5, Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia. Tadi saya panggil nggak ada tadi Pak? Telat Pak ya? Ya ada telat Pak. Oh ya, kami menunggu tadi Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Saya lanjutkan, kenapa saya menyampaikan masalah 2 ini, karena 2 ini memang setelah kami pelajari Pak, dulu kami sudah menyampaikan permasalahan di Komisi 10, karena Komisi 10 ini kan mitranya ke Kemendikbudristek, dan permasalahan tendik ini baru muncul setelah hampir separuhnya guru terselesaikan oleh Komisi 2 tentunya, kebijakan Komisi 2. 2 tahun yang lalu, tepat di bulan November, ini sudah tersampaikan dan dapat respon yang baik. Tetapi pada saat ini memang di penuntasan tenaga honorer secara nasional di tahun 2024 ini, tenaga tendik yang saya sebutkan tadi adalah operator sekolah, penjaga sekolah, pustakawan sekolah, laboratorium sekolah, tata usaha sekolah, di Permenpan 158 tentang jabatan fungsional, itu sudah dirubah menjadi Kemenpan nomor 11 tahun 2024, ini belum terakomodir Pak. Sementara mereka posisinya sama dengan tenaga pendidik atau guru yang memang mereka bekerja di bawah atap sekolah, dan ini merupakan sebuah jantungnya sekolah, karena tenaga operator ini adalah seorang pekerja yang memang mengurusi tentang data-data guru, data-data siswa, data-data tentang kepangkatan guru dan lain-lain. Nah, termasuk dapodik yang guru itu sendiri, mereka yang ngurusinya. Yang mereka masuk guru itu, yang masuk dapodik di BKN di Kemenpan RB itu termasuk juga mungkin ada kaitannya dengan database, itu mereka yang ngurusinya. Nah, tetapi mereka ini belum tersentuh karena antara Komisi 2 dengan Kemenpan, maksud saya antara Komisi 2 dengan Kemendikbudristek barangkali belum ada link pembicaraan yang khusus Pak Pimpinan. Nah, ini mohon kiranya di dalam kesempatan ini tenaga tendik ini di dalam Kemenpan nomor 11 tahun 2024 ini jabatan fungsionalnya masih dikategorikan teknis Pak. Sementara teknis itu maksudnya, teknis itu adalah seorang pekerja yang mengabdikan diri di kantor-kantor Pemda, di kantor-kantor kelurahan, di kantor-kantor ya di luar kependidikan. Nah, sementara mereka masih masuk dikategorikan teknis. Kalau mau jelasnya bahwa yang dikatakan teknis itu namanya pekerja pustakawan, itu bukan pustakawan sekolah tetapi pusda, pustaka daerah. Yang dikatakan laboratorium. Di situ kalau di Kemendikbud itu ada dari honorer yang dari negeri berarti, terus ada GTY. GTY adalah guru yayasan ya. Karena ini mereka juga sudah lama mengabdi tapi tidak diperhatikan, dia cuma dikasih biasanya peluangnya cuma 20%. Selanjutnya Bapak Pimpinan,
kami ingin Komisi 2 ini menuntaskan PG 2021 yang lulus passing grade pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum. Semuanya karena anggaran. Selanjutnya ada namanya passing grade TP tanpa penempatan di tahun 2022. Dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak lulus. Ada yang baru 2 tahun mengabdi tapi lulus karena kebijakan soal-soalnya itu dari kepala sekolah dan guru senior serta pengawas. Di tahun 2023 ada lagi kami PG kategori P. Nah, itu sudah dimudahkan dengan diberikan tes observasi, tapi yang melakukan adalah yang bersangkutan. Nah, di situ juga terjadi lagi kesalahan wewenang. Nah, banyak yang tidak lulus juga, lulus tapi tidak mendapatkan penempatan. Saya juga tidak tahu, ternyata banyak yang lulus jalur lintas. Itu selanjutnya kami Pak juga meminta dari pakaian kami itu disamakan karena adanya ada perbedaan antara PNS P3K. Kalau kita P3K itu kan putih hitam dari Senin sampai Rabu. Nah, anak-anak saya bertanya kadang kalau saya jadi pembina upacara, dia bilang, "Bu, kenapa Ibu lain bajunya daripada yang sudah senior kan, yang sudah tua-tua?" Apa yang saya jawab? Ibu tidak bisa membeli baju kaki, kuning kaki ya. Nah, jadi Ibu pakai putih hitam. Nah, setidaknya anak-anak itu sudah berpikir, loh kok beda-beda guru ini? Ya, sedangkan kita selalu bercerita jangan ada bully di sekolah, bullying ya. Nah, tapi ternyata gurunya yang dibully. Selanjutnya kami minta juga jenjang karir. Jangan kami P3K itu mentok di golongan 9. Kami alhamdulillah gajinya itu alhamdulillah sudah lumayan. Cuma jangan sampai karir kita itu Pak tidak bisa ke S2, sedangkan sudah banyak teman-teman juga sudah S2. Selanjutnya dihapuskan kontrak yang 5 tahun itu Pak, kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena apa? Setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ. Lanjut lagi Pak, melebur supaya tidak panjang lebar, leburlah PNS dengan P3K itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya dui fungsi. Kan kita sama-sama guru kan? Kok ada PNS, ada P3K, begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya. Tidak sesuai dengan Pancasila di sila kelima. Jadi kita minta keadilan. Jadi sama, tidak usah lagi PNS, ini P3K menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing memikirkan anggaran sekian, dan juga kami tidak jadi jadi gap ya antara PNS dengan P3K. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.